Arini tidak pernah menyangka bahwa cinta pertama bisa meninggalkan bekas begitu dalam. Saat remaja, ia adalah seorang gadis yang sederhana dan penuh tawa, yang tak pernah menganggap serius soal cinta. Namun semua berubah saat ia bertemu dengan Rangga, teman satu sekolah yang tak sengaja duduk bersebelahan di kelas bahasa. Rangga, dengan senyum dan sifat humorisnya, perlahan-lahan mengisi hari-hari Arini dengan cerita dan tawa yang tidak pernah ia lupakan. Hari-hari mereka dipenuhi dengan obrolan panjang, candaan kecil, dan percakapan yang seolah tiada habisnya. Hubungan mereka semakin dekat, dan seiring berjalannya waktu, perasaan suka mulai tumbuh. Cinta yang polos, penuh harapan, dan impian masa muda. Mereka berjanji untuk selalu bersama, bermimpi tentang masa depan, dan saling menguatkan dalam perjalanan hidup mereka yang baru saja dimulai. Arini selalu percaya bahwa Rangga adalah satu-satunya. Ia adalah sosok yang membuatnya tertawa dan merasa diterima apa adanya, yang selalu mendukung impian-impian kecilnya. Namun, semua itu berubah saat Rangga harus pindah. Ayahnya mendapat tugas baru yang mengharuskan mereka pindah ke kota lain. Dengan berat hati, Arini harus merelakan kepergian Rangga. Hubungan mereka perlahan memudar, tergerus jarak dan waktu. Komunikasi pun terhenti karena keterbatasan teknologi saat itu, dan pada akhirnya, Arini pun harus mengikhlaskan cinta pertamanya itu. Bertahun-tahun kemudian, kenangan itu tetap hidup di hatinya, meskipun ia berusaha menepisnya. Arini menjalani hidupnya, mencoba merangkai mimpi-mimpi baru. Hingga ia bertemu dengan Denny, seorang pria yang mampu mengisi kekosongan hatinya. Mereka berpacaran, dan tidak lama setelah itu, mereka memutuskan untuk menikah. Bersama Denny, Arini merasa menemukan sandaran baru. Hidupnya kembali penuh dengan rencana, harapan, dan kebahagiaan. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, bayangan Rangga masih bersemayam. Meskipun ia berusaha menutupinya rapat-rapat, pernikahan Arini dengan Denny berlangsung harmonis pada awalnya. Mereka membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan kepercayaan, menetap di Bekasi, dan dikaruniai 2 anak yang melengkapi kebahagiaan mereka. Arini menjalani perannya sebagai istri dan ibu dengan penuh dedikasi. Meski Denny adalah pria yang pendiam dan cenderung kaku, Arini menghargai kerja keras dan komitmennya untuk keluarga. Namun, seiring waktu, perbedaan-perbedaan antara mereka mulai muncul. Denny berasal dari keluarga yang cukup konservatif, dan ia memiliki pandangan kuat tentang peran seorang istri dalam keluarga. Baginya, istri adalah penopang utama rumah tangga yang seharusnya fokus pada keluarga inti, tanpa banyak melibatkan diri dalam urusan luar. Hal ini menjadi masalah ketika Arini harus mengurus warisan keluarganya yang berada di Padang, di mana tanggung jawab itu sangat penting bagi Arini yang tumbuh dalam budaya yang menghargai ikatan keluarga besar. Bagi keluarganya, urusan warisan bukan sekadar soal harta, tapi soal menjaga ikatan dan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Arini dan Denny sering terlibat dalam perdebatan sengit tentang hal ini. Aku bukan meminta untuk diriku sendiri, Den. Ini tanggung jawabku pada keluarga. Aku tidak bisa membiarkan mereka merasa diabaikan, kata Arini dengan penuh emosi suatu malam. Denny, di sisi lain, berpendapat bahwa prioritas Arini seharusnya adalah keluarganya di Bekasi, bukan hal-hal yang menurutnya tidak penting di Padang. Pertengkaran mereka semakin sering terjadi, hingga membuat hubungan mereka semakin renggang. Keduanya merasa saling terluka dan semakin sulit menemukan titik temu. Arini mulai merasa terasing dalam rumah tangganya sendiri. Perasaan itu terus menggerogoti dirinya, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik tanpa harus melibatkan perceraian resmi. Arini kembali ke Padang, berusaha menata ulang hidupnya dan menenangkan diri dari segala kepenatan. Kepulangan Arini ke Padang membawa kedamaian yang telah lama ia rindukan. Meskipun harus meninggalkan anak-anaknya sementara dengan Denny, ia merasa bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk saat itu. Setiap hari, ia mengurus rumah keluarganya, membantu mengelola tanah warisan, dan merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Hidup di kampung halamannya membawa banyak kenangan dan ketenangan bagi Arini. Suatu hari, Arini pergi ke rumah sakit untuk mendampingi ibunya yang harus menjalani pemeriksaan rutin. Di tengah ruang tunggu yang ramai, pandangan Arini tiba-tiba tertuju pada seorang pria yang tampak sangat familiar. Pria itu duduk menunduk di sudut ruangan, ditemani seorang wanita yang tampak akrab dengannya. Jantung Arini berdegup kencang ketika ia menyadari bahwa pria itu adalah Rangga, cinta pertamanya yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Arini merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa gugup, bahagia,
dan sedikit canggung. Setelah sekian lama, akhirnya ia bertemu lagi dengan Rangga. Namun kini, mereka berdua bukan lagi remaja yang bebas. Rangga kini adalah pria dewasa yang tampak tenang dan berwibawa. Sementara Arini adalah seorang ibu dari 2 anak yang menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak utuh. Ketika mereka akhirnya bertatap muka, Rangga tampak terkejut namun tersenyum hangat. Senyum yang dulu sering membuat hati Arini berdebar kini kembali ia lihat. Membawa seluruh kenangan itu kembali mengalir deras, dengan canggung namun penuh antusiasme. Mereka mulai berbincang, mengingat masa-masa SMA mereka yang penuh keceriaan. Rangga menceritakan bagaimana hidupnya setelah mereka berpisah, bagaimana ia menjalani pernikahannya, dan kembali ke Padang bersama istrinya. Mereka tertawa mengingat cerita-cerita lama, berbagi kabar tentang hidup masing-masing, dan Arini merasa seolah waktu tak pernah berlalu. Mereka berbincang cukup lama, seolah-olah tak ada kata yang tersisa di antara mereka. Dalam hati, Arini bertanya-tanya apakah perasaan yang ia miliki terhadap Rangga masih ada atau hanya bayang-bayang masa lalu yang tiba-tiba hadir kembali. Namun, saat berpisah sore itu, Arini merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaannya yang sudah lama terkubur kini kembali muncul ke permukaan, menimbulkan getaran-getaran kecil yang sulit ia abaikan. Tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu menjadi awal dari cerita baru dalam hidupnya. Rangga pun merasakan hal yang sama, meski mereka berdua tahu bahwa ada batas-batas yang tak boleh dilanggar. Rasa nyaman dan nostalgia dari pertemuan itu membuat mereka semakin terhubung. Dalam perjalanan pulang, Arini termenung. Ia tahu bahwa hidupnya kini bukan lagi milik seorang remaja yang bebas berbuat apa saja. Namun di sisi lain, hatinya berdebar kembali. Dan ia bertanya-tanya apakah mungkin cinta yang selama ini ia pendam adalah cinta sejati yang tak pernah pudar. Arini duduk di kamar tidur rumah orang tuanya di Padang. Malam itu, hatinya berdebar-debar sambil memegang ponselnya. Setelah sekian lama, percakapan singkat di rumah sakit dengan Rangga terasa seperti membuka lembaran lama yang tidak pernah benar-benar tertutup. Wajah Rangga yang dulu ia kenal saat remaja kini kembali terbayang. Namun kali ini dalam wujud pria dewasa yang tampak lebih tenang, lebih bijaksana, tetapi tetap menghangatkan hati. Setelah pertemuan itu, Arini dan Rangga mulai lebih sering berkomunikasi melalui telepon atau pesan singkat. Percakapan-percakapan itu awalnya sekadar sapaan dan cerita singkat, tetapi perlahan berkembang menjadi lebih dalam. Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga mulai membuka diri tentang masa lalu, tentang perasaan yang dulu tidak sempat tersampaikan, tentang janji-janji kecil yang dulu terlontar tanpa beban. Pada suatu malam yang sepi, Arini duduk di teras rumah sambil memandang langit. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ada pesan dari Rangga. "Apa kabar, Rin?" Pesannya singkat tapi berhasil membuat hati Arini bergetar. Mereka pun mengobrol panjang malam itu, berbagi cerita tentang kehidupan yang mereka jalani masing-masing. Ada perasaan nyaman dan familiar yang kembali hadir, seakan mereka tak pernah berpisah. "Arin, pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti bukan yang kamu harapkan?" kata Rangga di suatu panggilan telepon. Pertanyaan itu menggantung di udara, terasa begitu dekat dan mengena di hati Arini. Ia diam sejenak, merenungkan kata-kata Rangga, lalu menghela napas. "Kadang aku merasa begitu, Ga. Kadang aku berpikir, apa yang terjadi kalau dulu kita tidak berpisah? Apa hidup kita akan seperti sekarang?" Jawabnya pelan. Rangga terdiam mendengar pengakuan Arini. Ada perasaan yang selama ini terpendam di antara mereka berdua, yang mungkin telah lama dilupakan tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Obrolan mereka pun berlanjut hingga larut malam, membawa Arini kembali ke masa-masa mereka di SMA. Rasa canggung yang dulu muncul saat mereka pertama kali bertemu kini tergantikan oleh kedekatan yang semakin kuat. Mereka tertawa, bercerita tentang kenangan masa muda, tentang hal-hal kecil yang dulu pernah mereka lakukan bersama, dan bahkan mengingat hal-hal yang mungkin sudah hampir terlupakan. Malam itu, mereka menyadari bahwa meski waktu telah lama berlalu, ada sesuatu yang tetap hidup di antara mereka. Rangga mengungkapkan bahwa ia juga sering memikirkan Arini, terutama saat ia merasa sendirian atau terjebak dalam rutinitas rumah tangga yang mulai terasa hampa. "Kamu tahu nggak, Rin? Kadang aku merasa hidupku berjalan tapi hatiku masih di tempat yang sama," kata Rangga sambil tertawa kecil. Mencoba menyembunyikan rasa pedih di balik nada santainya, Arini pun tersenyum kecil, meski hatinya mulai bergejolak. Ia tahu, berbicara lagi dengan Rangga mengingatkannya pada cinta yang dulu pernah ia rasakan, cinta pertama yang selalu tersimpan di hati. Namun, di balik semua tawa dan cerita, ada perasaan bersalah yang mulai tumbuh dalam hatinya. Arini tahu,
Mereka tidak lagi anak muda yang bebas tanpa tanggung jawab. Mereka masing-masing punya keluarga, dan hal ini mulai membuatnya ragu. Ia tidak ingin melukai siapapun, tetapi perasaan itu semakin sulit ditekan setiap kali mereka berbicara. Setiap malam, percakapan mereka semakin dalam, menyentuh hal-hal yang lebih personal, lebih emosional. Rangga bahkan mulai bercerita tentang masalah-masalah yang ia hadapi dalam rumah tangganya, tentang istrinya yang menurutnya semakin sibuk dengan urusan pekerjaan dan anak-anak sehingga jarang punya waktu untuk sekadar berbincang. Arini mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan dukungan dan kata-kata penghiburan. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan perasaan yang rumit. Ia merasa seperti menjadi tempat curhat yang penting bagi Rangga, tetapi juga menyadari bahwa hubungan ini mulai memasuki wilayah yang berbahaya. Pada suatu malam, saat telepon mereka terputus karena gangguan sinyal, Arini termenung lama. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Rangga sudah jauh lebih dari sekadar nostalgia. Di hatinya, ada percikan yang membara, perasaan cinta yang seolah bangkit kembali, mengalahkan logika dan kesadarannya akan realita. Di tengah gejolak perasaan itu, muncul keraguan yang tak kalah besar. Setiap kali ia melihat foto anak-anaknya yang kini berada bersama Denny di Bekasi, ia merasa bersalah. Bagaimana bisa ia melibatkan perasaannya dalam sesuatu yang tidak seharusnya? Bagaimana jika Denny tahu? Bagaimana jika keluarga Rangga tahu? Meskipun percakapan itu hanya melalui telepon, rasa bersalah tetap menyelinap di hati Arini, menyiksanya diam-diam. Kenapa harus kamu, Rangga? Bisiknya pelan di tengah kesunyian malam. Ia tahu bahwa melanjutkan hubungan ini akan membawa konsekuensi yang besar, namun hatinya seakan tak mampu berhenti. Ketika mereka bertemu lagi secara langsung untuk pertama kalinya setelah pertemuan di rumah sakit, suasana terasa campur aduk antara canggung dan bahagia. Mereka memilih tempat yang sepi, hanya sekadar duduk berdua di sebuah kedai kopi kecil di pinggir kota Padang, memesan minuman dan bercengkerama dengan lebih santai. Tanpa disasari, ada getaran yang tak terelakkan di antara mereka, rasa rindu yang terpendam dan keinginan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sela-sela perbincangan, Rangga memegang tangan Arini, sebuah isyarat kecil yang berarti banyak. Arini terkejut, namun tak menarik tangannya. Ia memandang Rangga dengan tatapan ragu, tetapi tatapan pria itu penuh keyakinan. Arini merasakan hangat di dadanya, sebuah perasaan yang sudah lama hilang sejak ia meninggalkan Bekasi. Saat itulah ia menyadari bahwa perasaannya kepada Rangga telah melewati batas-batas yang seharusnya. Tapi ia tidak ingin melepaskan tangan itu, tidak ingin melepaskan perasaan yang sudah lama ia rindukan. Sejak hari itu, Arini semakin sering memikirkan Rangga. Bahkan dalam kesendirian pun pikirannya tak bisa lepas dari bayang-bayang pria itu. Percakapan mereka semakin intens, hingga suatu malam Arini memberanikan diri untuk bertanya. Rangga, sampai kapan kita seperti ini? Tanyanya pelan, dengan nada yang penuh harap tapi juga ragu. Rangga terdiam. Di satu sisi, ia tahu apa yang mereka lakukan salah. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri bahwa perasaannya kepada Arini begitu mendalam, begitu tulus. Mereka berdua sama-sama sadar bahwa ini bukan hubungan yang sederhana. Namun, di tengah keraguan dan rasa bersalah itu, mereka terus melanjutkan, seakan hidup dalam mimpi yang tak ingin mereka bangunkan. Hubungan mereka terus memasuki wilayah yang berbahaya, perasaan itu kembali menguat, dan mereka semakin sulit mengendalikan diri. Pertemuan demi pertemuan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menambah intensitas hubungan mereka. Arini tahu bahwa ini tidak benar. Apalagi Rangga masih terikat dengan pernikahannya. Namun, rasa nyaman dan nostalgia yang mereka rasakan membuatnya sulit untuk mengakhiri hubungan ini. Suatu malam, Denny, mantan suami Arini, akhirnya mengetahui hubungan gelap antara Arini dan Rangga. Ia mendengar rumor dari orang-orang sekitar, dan tanpa ragu langsung mengonfrontasi Arini. Kamu pikir dengan kembali ke Padang kamu bisa bebas begitu saja, kata Denny dalam nada marah. Arini bingung dan merasa terjebak dalam situasi yang rumit. Arini kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya berada dalam simpang siur yang tak jelas. Di satu sisi, ia tahu Rangga tidak akan sepenuhnya meninggalkan keluarganya. Namun di sisi lain, perasaannya tak bisa dibohongi. Rangga pun sering menunjukkan sikap ragu-ragu. Ketika ia ditanya apakah akan memilih Arini atau istrinya, ia selalu terdiam, seolah-olah tak mampu membuat keputusan yang tegas. Beban ini semakin menghimpit Arini. Meskipun ia ingin bersama Rangga, ia mulai merasa bahwa harapan ini mungkin hanyalah ilusi.
Ia mulai bertanya-tanya apakah rasa ini layak diperjuangkan atau justru harus dikorbankan demi kebaikan semua pihak. Namun, di lubuk hatinya, Arini tak mampu sepenuhnya melepaskan perasaan cinta yang selama ini ia pendam. Waktu terus berjalan, namun tak ada kepastian di antara Arini dan Rangga. Meski sudah ketahuan oleh istrinya, Rangga tetap ingin berada di sisi Arini. Ia sering datang, tanpa ada kejelasan, membuat Arini merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Ia membuka pintu hatinya, berharap suatu hari Rangga bisa mengambil keputusan yang jelas. Namun semakin lama, ia sadar bahwa hal ini mungkin hanya membawa penderitaan bagi semua orang. Arini akhirnya sampai pada kesadaran baru, yaitu terkadang cinta yang sejati adalah melepaskan dengan berat hati. Ia menuliskan sebuah pesan kepada Rangga, mengatakan bahwa mungkin jalan terbaik adalah melangkah masing-masing, meski cinta itu akan selalu ada di hatinya. Arini berharap Rangga bisa bahagia dengan keluarganya, meskipun ia harus menahan sakit untuk melepaskannya. Pada akhirnya, Arini mencoba untuk ikhlas. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga mengikhlaskan. Bahkan ketika itu berarti membiarkan seseorang yang ia cintai berada dalam kehidupan yang berbeda, dengan perasaan yang masih menyimpan cinta. Arini berdoa agar ia bisa menemukan kedamaian, dan bahwa kisah ini akan berakhir dengan baik. Baik bagi dirinya maupun bagi Rangga dan keluarganya. Kisah cinta lama bersemi kembali ini menjadi kenangan yang tak akan pernah hilang dari hatinya. Namun ia memilih untuk membiarkan waktu yang akan menyembuhkan. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.